في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kofizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kofizen semuanya, tahukah Anda bahwa sebetulnya kodok itu adalah binatang yang sangat dimuliakan di dalam Islam? Banyak sekali riwayat-riwayat dari para sahabat menyatakan bahwa kodok itu adalah binatang yang tidak boleh dibunuh, binatang yang harus dimuliakan. Kenapa? Karena suara kodok itu adalah doa untuk menurunkan hujan. Kalau tidak ada kodok yang mendoakan hujan, tidak ada binatang-binatang lain yang berdoa supaya turun hujan, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan hujan. Apalagi hanya mengandalkan doa manusia dan harapan manusia. Manusia itu terlalu banyak dosanya, lebih banyak dosanya daripada pahalanya, lebih banyak buruknya daripada baiknya. Maka doa-doa yang dipanjatkan oleh manusia banyak tertolaknya ketimbang para kodok. Kodok antara ingat dengan Allah, antara mereka ingat dengan Allah, dengan lupanya banyak ingatnya. Sedangkan manusia adalah mereka lebih banyak lupa kepada Allah daripada ingatnya mereka kepada Allah. Sehingga doa-doa kodok, doa-doa para binatang itu lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika bukan karena doa-doa mereka, Allah tidak akan pernah menurunkan hujan di atas muka bumi. Nah, Kofizen semuanya, sebagai makhluk yang tidak boleh dibunuh di dalam Islam, dan juga sebagai makhluk yang doanya mustajab untuk menurunkan hujan, berarti kodok mempunyai kedudukan yang cukup dimuliakan di dalam Islam, tapi tidak untuk disembah sebagaimana agama lain. Kalau ada binatang yang di situ dimuliakan, artinya dia disembah. Contoh seperti Hindu. Ya, kita tidak menyinggung ya Hindu. Perbedaannya dengan Islam adalah ada binatang-binatang yang dimuliakan di dalam Islam tapi tidak disembah, tidak dipuja sebagai dewa. Hanya saja mereka itu dimuliakan dalam artian tidak boleh dikonsumsi, tidak boleh dimakan. Ada kodok, ada burung hudhud, ada lebah, ada apalagi itu, banyak sekali beberapa hewan-hewan yang dimuliakan dalam Islam. Tetapi kalau kita bandingkan dengan Hindu, Hindu memuliakan beberapa hewan tetapi itu disejajarkan dengan dewa atau pelindung dewa, contoh seperti gajah, kemudian seperti sapi dan lain sebagainya. Itu di dalam Hindu mereka dipuja. Bahkan sapi itu kalau lewat ya dibiarkan seperti binatang yang layaknya seperti majikan lewat, dan seperti seperti dewa lewat, seperti presiden yang lewat, dan betul-betul harus dimuliakan. Nah, Islam tidak seperti itu. Dalam Islam, binatang dimuliakan artinya binatang itu tidak boleh dimakan, tidak boleh dibunuh, tidak boleh dikonsumsi, tapi tidak dipuja seperti yang dilakukan oleh orang-orang Hindu. Itu perbedaannya. Nah, Kofizen semuanya, di dalam sejarahnya di zaman Nabi Muhammad SAW sampai para sahabat, artinya sampai para sahabat itu tidak seluruh sahabat, tetapi memang pada masa Abu Bakar dan Umar itu kodok masih dimuliakan. Sampai munculnya nabi palsu bernama Musailamah al-Kadzab. Musailamah al-Kadzab inilah yang membuat citra kodok menjadi hancur. Hancurnya citra kodok ini membuat orang-orang kemudian ketika mendengar kata kodok, yang teringat adalah nabi palsu dan firman-firman palsu. Jadi kita berbicara tentang sialnya kodok dijadikan sebagai olo-oloan disebabkan siapa? Disebabkan oleh nabi palsu bernama Musailamah. Karena pada saat itu Musailamah membuat surat yang dikatakan wahyu Tuhan berdasarkan wahyu palsu. Dia mengarang sebuah surat judulnya Difda'ah, yaitu kodok betina. Bunyinya begini: ya Difda'ah binta Difda'aini naqi ma tanqin lal ma'a takdirin wala syariba tamna'in nisfuka fil ma'in wa nisfuka fitin. Itu adalah surat kodok yang dibuat oleh Musailamah al-Kadzab, yang membuat kodok jadi olok-olokan. Dan setiap kali orang mendengar kata kodok, yang teringat adalah nabi palsu. Dan setelah itu identiknya kata kodok itu digunakan untuk sesuatu yang palsu atau hal-hal yang berbohong gitu. Sampai di negeri kita juga nanti ada masanya di mana kodok juga diidentikan dengan orang-orang yang suka berbohong. Nah, surat yang dibuat oleh Musailamah itu, ya Difda'ah bintah Difda'in, wahai kodok betina, anak dari dua kodok. Naqi ma tanqin, bersihkanlah apa yang harus kamu bersihkan. Lalma atakdirin, air jangan kamu kotori. Wala syaribat tamna'in, dan orang-orang yang mau minum air itu jangan kamu halangi.
Nisfuka fil ma wa nisfuka fitin. Setengah badanmu di air dan setengah badanmu di darat. Ini surat kodok ciptaan Musailamah al-Kadzab yang katanya wahyu dari Tuhan. Maka dulunya kodok itu binatang yang dimuliakan, binatang yang statusnya mempunyai kedudukan yang cukup dimuliakan di dalam Islam. Maka yang awalnya orang berpikir suara kodok adalah suara doa yang meminta hujan, gara-gara si Musailamah al-Kadzab yang membuat surat kodok ini, orang-orang pada akhirnya menjadikan kodok sebagai identifikasi orang-orang bohong. Jadi kalau ada orang bohong dikatakan itu suara kodok. Artinya apa? Itu suara kodok seperti Musailamah membuat surat kodok, yang artinya hanya omong kosong. Karena surat kodok yang dibuat oleh Musailamah itu nggak ada artinya sama sekali, tidak memberikan pelajaran apapun, hanya omong kosongnya Musailamah yang mengaku-ngaku mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hafizin semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi benda-benda, makhluk-makhluk yang ada di sekitar Musailamah itu juga mendapatkan kesialan dari Musailamah si palsu ini, si nabi palsu. Jadi Musailamah pernah menemukan sebuah sumur. Sumur itu airnya cukup banyak, tapi menurut dia kurang banyak, kurang penuh. Tapi dia berinisiatif kalau dia ludahi, kemudian dia berdoa kepada Tuhan, mungkin saja airnya bisa penuh. Karena dia pernah mendengar Nabi SAW pernah meludahi sebuah sumur yang airnya sangat sedikit. Setelah diludahi oleh Rasulullah, dan sebelum Rasulullah meludahi itu, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya airnya dilimpahkan. Besok harinya sumur itu airnya melimpah. Musailamah melakukan hal yang sama. Awalnya sumur itu ada airnya. Setelah diludahi Musailamah, besoknya justru sumurnya jadi kering kerontang. Sial nggak tuh sumur? Dan yang lebih lucu lagi itu ketika Musailamah menemukan dua anak kecil. Anak kecil itu, ya anak kecil pada umumnya, anak kecil sedang bermain. Musailamah pernah mendengar bahwa Rasulullah kalau bertemu dengan anak kecil, kepalanya dipegang kemudian didoakan oleh Rasulullah SAW. Dan salah satu mustajabnya doa Rasulullah SAW, anak-anak yang didoakan oleh Rasulullah kemudian menjadi orang-orang yang cerdas, para ulama, orang-orang yang hafalannya sangat kuat. Namun Musailamah juga melakukan hal yang sama. Dia memegang ubun-ubun dua anak yang dia temui tadi itu. Setelah dipegang ubun-ubunnya, dia doakan. Dan lebih kacaunya lagi, ternyata besoknya anak itu rambutnya jadi botak dan kemudian anaknya jadi idiot. Kan kasihan sekali. Sialnya orang-orang yang ada di sekeliling Musailamah al-Kadzab, disebabkan karena kebodohan dan kebohongan dia, dan kebohongan itu membuat kesialan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dan termasuk juga kodok itu adalah karena kebodohan Musailamah al-Kadzab. Maka kodok yang awalnya binatang yang dimuliakan, pada akhirnya dijadikan sebagai contoh kebodohan dan contoh kebohongan bagi orang-orang setelahnya. Jadi identiknya kodok dengan suara kebohongan dan suara orang-orang yang bohong. Jadi di masa lalu kalau ada orang ngomong tentang kebohongan, orang yang tukang dopok gitu kan, bahasa kita tukang dopok, ngobrol kemana-mana, cerita kemana-mana, tapi ceritanya palsu, orang akan mengatakan dasar kodok. Artinya apa? Dia suaranya itu kayak kodok, suara kosong, suara yang berbau-bau kedustaan. Dan tadi saya katakan, sampai di negeri kita beberapa tahun yang lalu juga kodok diidentikan dengan sesuatu yang bohong, ahli bohong, pembohong, raja bohong, dan sebagainya. Itu adalah sejarah yang perlu kita ketahui tentang kodok. Binatang yang dimuliakan gara-gara Nabi palsu Musailamah al-Kadzab menjadi binatang yang pada akhirnya dihinakan. Ya meskipun statusnya tidak berubah di dalam Islam, tetapi orang-orang sekarang ketika mendengar nama kodok, yang mereka ingat adalah hal-hal negatif, bukan hal-hal positif seperti yang dulu terjadi di zaman Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.